Bukan warga negara Indonesia atau naturalisasi, harus tahu dulu budaya setempat, seperti arus mudik atau legenda yang dijunjung tinggi. Apa itu? Naik motor kan bawa-bawaan banyak, dia itu baru melahirkan. Perbedaan on-way dan kontraflow adalah jika penerapan kontraflow Pulang kampung dengan menggunakan ceritanya. sebagian lajur, Bawa sedangkan bayi. penerapan on-way dengan menggunakan seluruh jalur untuk kendaraan melintas di jalan raya tersebut. Kisah tragis tentang bayi kita jelaskan di akhir video ini. Kita bahas dulu jalur kontraflow, yaitu jalur yang arus lalu lintasnya berlawanan arah dengan jalur sekitarnya. Jalur kontraflow sering digunakan untuk sepeda atau bus rapid transit di jalan satu arah. Kali ini kita bahas untuk roda 4 di jalan tol untuk mengurangi kemacetan akibat mudik lebaran tahun 2024. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT memberlakukan perpanjangan kontraflow dari KM 47S DKM 70 arah Cikampek ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada pukul 18.52 WIB. Ini dilakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah. Budaya mudik di Indonesia mungkin berbeda dengan mudik dan budaya di negara lain. Apa keunikan di Indonesia? Kemacetan, jalur kontraflow, oleh-oleh, wisata lokal, legenda misi, cara bersalaman, dan sebagainya. Meski demikian, volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas jalan tol terus meningkat dan terjadi kemacetan. Ketika terjadi macet total yang durasinya lama, penumpang banyak yang nyampah di pinggir Tak jalan. bisa dihindari juga hal lain yang berhubungan dengan toilet. Sangat beruntung bagi yang bisa masuk rest area karena ada fasilitas memadai, namun di suasana mudik tidak semua terlayani. Mengetahui kondisi tahunan yang siklusnya selalu berulang, maka PT JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu, dan ikuti arahan petugas di lapangan. Utamakan keamanan bayi selama perjalanan. Jika bawa balita harus super hati-hati, karena kadang tak jarang pemudik harus tidur dan beristirahat di atas rumput pinggir jalan dan menyampah. Kenyataan yang tak bisa dihindari. Budaya mudik seperti ini konon hanya ada di Indonesia. Unik bukan? Apakah benar demikian? Mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran 2024 nampaknya akan mengalami kenaikan yang signifikan dipandang dari segi jumlah orang yang mudik. Maklum, pada saat adanya pandemi COVID-19 masyarakat tidak diperbolehkan pulang kampung oleh pemerintah. Setelah 2 tahun pandemi itu, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau kepada warga pendatang untuk kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Di samping perintah agama menyangkut silaturahmi, juga ada tradisi unik yang di setiap daerah itu sangat beragam, seperti tampak di gambar ini. Mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran nampaknya akan jadi kenangan unik, nostalgia masa kecil, berbagi rizki, mengembangkan wisata lokal, dan sebagainya. Wajar jika mengalami kenaikan yang signifikan dipandang dari segi jumlah orang yang mudik. Maklum, pada saat adanya pandemi masyarakat tidak diperbolehkan pulang kampung oleh pemerintah, bukan? Idul Fitri, yang mudik itu lintas agama. Karena libur panjang dan terasa seru sekali. Mudik mengacu pada eksodus mudik massal tahunan sekitar waktu Idul Fitri. Mayoritas orang Indonesia adalah Muslim dan dengan demikian merayakan Idul Fitri. Cara paling populer untuk merayakan Idul Fitri adalah dengan berkumpul bersama keluarga besar dan melakukan ritual keagamaan bersama, biasanya di kampung halaman keluarga. Bagi non-muslim juga ikut hal yang sama, namun lebih fokus ke liburan dan wisata. Ngapain rest area di sini orang baru berangkat? Oh iya, dari jarak, ada yang dari sana, yang dari Sumatera kali ya.
Ahli sejarah ada yang menyatakan Mudik sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit kuno dan Kerajaan Mataram Islam. Seperti dilansir Kompas.com, pada puncak pemerintahan Majapahit pada abad ke-14, banyak pejabatnya dikirim ke daerah lain, dan pada suatu waktu, mereka harus kembali untuk bertemu dengan raja. Kontraflow-nya di sini macet, yang di sebelah kiri melancar, jadi ganti-gantian. Lancar di sebelah sana. Berbeda dengan kerajaan Mataram Islam, Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha dan karena itu tidak merayakan Idul Fitri, tetapi Eksodus itu tetap dikaitkan dengan mudik. Nah, Ketahu. Ya, aku tahu. Kenapa, Bang? Di negara Indonesia yang mayoritas Muslim, budaya klinik tentang Nyi Roro Kidul masih dijunjung tinggi sebagian besar pengikutnya, maka daerah wisata jadi populer karenanya. Namun seiring waktu, semuanya jadi berubah hanya bersifat duniawi untuk publikasi bisnis pariwisata. Bagi kaum ateis di negara komunis sentuhan agama tentu sangat langka. Ditunggu saja pulang sekolah pulang, tapi sekarang kamu nikahlah. Sekarang kamu nikahlah, tapi nikah hari ini dong. Hari ini nikah sama Jenny. Anjay, nikah sama Jenny. Tanaman jagung. Ngomong-ngomong celana basah ini karena embun pagi. Kegiatan ini bukan hanya sekedar konten, tapi untuk membuktikan tentang kepercayaan pada hal mistik seperti di awal video ini. Terbukti pada masyarakat Nyantak, Bantul ini, hampir tidak ada klinik di area yang dikunjungi ini. Daerah kumpul tumplek di suatu tempat. Ini jalan raya. Ini saja sepanjang ini penuh ya. Tuh, masih penuh ya. Padahal di atasnya itu tuh yang ada asapnya itu Gunung Kidul. Banyak sekali di daerah itu berupa gua-gua Jepang. Lebih dari puluhan mungkin, ya sekitar puluhan lah, nggak sampai ratusan di situ itu. Karena apa? Karena kalau kita naik ke sana itu pantai Parangtritis terlihat dari situ. Gila, kenapa Gila? Kenapa kok Parangtritis dijaga oleh Nggak tahu. tentara-tentara Serdadu Jepang di situ? Karena zaman dahulu itu jalan raya aspal tidak banyak, jadi yang banyak tentara menyerang suatu wilayah itu lewat laut. Itu salah satu di antaranya ya Parangtritis itu tempat tentara-tentara dari luar negeri seperti Belanda dulu yang pernah menjajah ke sini itu, Inggris, Portugis, masuknya itu lewat laut. Karena itu kan samudra ya. Nah, ini dia. Ini adalah pohon jati yang sudah tua. Ini saya ini dengan jari tangan seperti ini. Ini pohon jati. Lumayan ini harganya. Pohon jati ya. Di sini banyak pohon jati. Setiap ada celah lahan langsung ditanami pohon jati. Di samping pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Kebanyakan sih jati. Ini juga jati. Ini jati. Ya. Ini di atas tuh yang rimbun di atas. Ini jati juga tersebut. Indah memang. Nah, asiknya kalau di sawah itu ada saung seperti ini. Tapi sekarang saungnya sudah berbau teknologi ya. Tuh. Beratapnya atau peseng ya sekarang. Padahal dulu di sini rumahnya itu beratap dari daun
gula itu, untuk bahan gula itu pohon apa? Tebu ya. Daun-daun tebu itu disusun sedemikian rupa, dijadikan atap di sini itu. Masalahnya kalau atap dari daun-daunan ilalang atau daun tebu itu resiko kebakaran lebih besar kalau sudah kering, apalagi musim kemarau, kena api yang terbang itu bisa nempel dan langsung menyala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun tidak terjadi kebakaran, itu tetap sekian tahun sekali itu harus diganti karena lapuk. Hadirin sekalian, ini aku harus melewati jembatan seperti ini dengan pakaian seperti ini. La haula wala quwata, yang mudah-mudahan aman ya. Masya Allah, ini roboh kayaknya nih. Tuh lapuk sekali nih. Jadi ini harus diuji coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah keselamatan kepada hamba, karena tujuannya ini adalah membuat konten untuk sarana ibadah. Sebelum orang asing bicara lewat konten yang mengkritisi budaya kita, sebaiknya kita buat jawabannya dulu. Komentar di sana dan kalian minta, kalau kalian tidak minta konten seperti ini, saya tidak akan buat konten seperti ini, karena sebenarnya saya senang, apalagi di konten sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keanehan-keanehan Indonesia di mata orang Cekoslovakia. Kita harus jujur menerima kritikan orang bule secara rasional. Apalagi orang bule itu sudah jadi WNI. Tapi kita juga harus tampil tegar bicara kearifan lokal bangsa kita. Apa itu? Raya itu orang jalan kaki searah dengan mobil. Kalau di Eropa itu mobil berhadapan dengan orang pejalan kaki sehingga bisa terkontrol dan aman. Dan bel kendaraan tidak sering digunakan. Nah, contoh lain lagi membuang sampah sembarangan, kemudian budaya tidak antri, ketika makan di warteg itu piringnya itu begitu habis selesai makan belum juga selesai dirapi-rapi udah diambil piringnya. Membakar sampah, tidak pernah nanam bunga-bungaan di halaman, tetapi halaman itu ditanami pisang, kemudian sayur-sayuran seperti kemangi, cabai, lombok, cabai rawit, kangkung, dan masih banyak lagi. Jadi yang dimakan ditanam. Sementara di Eropa tanaman-tanaman di halaman rumah itu berupa bunga-bungaan hanya untuk keindahan saja. Di samping itu di Indonesia itu di halaman rumah itu rata-rata dicor katanya. Kalau di Eropa itu justru inginnya hijau-hijau, katanya ditanami rumput yang luas begitu. Itu sebagai bahan gambaran tentang keanehan. Siap. Nah, ini yang cepet mah, itu mah lama. Ini mah cepet nih. Kalau di kota-kota besar, tempat seperti ini itu bisa pakai paving block, kemudian dijadikan warung sate atau kafe. Indah sekali. Karena apa? Rimbun di atas.